Assalamualaikum Bu Tina. Ini halo Bu Tina. Pak Bambang dengan Putri kalau ingin mengawali dan memulai dengan coaching, monggo ini mic-nya saya tutup. Oke, siap Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa dulu Bu Tina yang mau jadi coach? Nggih. Seperti kemarin saja, Pak. Oke, siap. Saya Ya, mulai dulu. ya. Nggih. Ini Assalamualaikum Bu Tina. Nggih, waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana ini kabarnya nih Bu Tina? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah sehat. Bahagia ya perasaannya, senang ya? Nggih, alhamdulillah senang, bahagia Pak. Oke, terima kasih atas kesediaan Bu Tina. Kita bisa bertemu ya, walaupun secara tetap lewat daring. Iya. Ya, Iya, Pak. baik Bu Tina. Apa ini yang mau Bu Tina sampaikan pada percakapan kita kali ini? Nggih. Baik Pak Bambang. Di sini saya mengalami suatu permasalahan di kelas, Pak. Oke. Nggih. Permasalahannya itu ada beberapa murid saya yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Tidak semua ya, beberapa gitu, Pak. Mengalami kesulitan dalam apa tadi? Dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Dalam memahami pemahaman. Oke. Baik. Jadi ya dari percakapan ini nanti Bu Tina ingin mencari solusi tentang beberapa siswa yang kesulitan memahami pembelajaran gitu. Iya, betul sekali Pak. Dalam diskusi ini saya ingin menemukan solusi. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, Pak? Oke, terus ini Bu Tina, kalau boleh saya tahu dalam satu kelas berapa muridnya Bu Tina? Ya, ini muridnya terdiri dari 27 siswa, Pak. 9 perempuan dan 18 itu laki-laki, Pak. Lumayan perbandingannya. Oke, ya. Baik, atas indikator apa ini Bu Tina bisa mengatakan bahwa murid Bu Tina ada yang mengalami apa istilahnya kesulitan dalam menerima pembelajaran? Ya baik Pak Bambang. Untuk indikatornya saya mengetahui kalau memang ada beberapa siswa di kelas saya itu yang pemahamannya kurang dalam pembelajaran saya itu dari nilai Pak. Nilai evaluasi setiap pembelajaran. Ada beberapa yang belum memenuhi KKM Pak. Dan juga ada beberapa yang memang mereka masih malu-malu dalam mengutarakan pendapatnya seperti itu Pak. Keaktifannya. Oke, baik. Berarti indikator yang Bu Tina sampaikan tadi tentang nilai yang di bawah KKM gitu ya. Kemudian ya betul sekali Pak. Keaktifan siswa ada yang masih malu-malu ketika menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas seperti itu nggih Bu Tina. Iya, betul sekali Pak Bambang. Kemudian dari 27 siswa Bu Tina, kira-kira berapa persentase yang masih mengalami kesulitan dalam pemahaman Bu? Oke. Sekitar 20% Pak dari 27 anak itu yang memang belum memenuhi KKM ketika pembelajaran. Baik. Sekitar 20% yang belum yang masih kesulitan dalam memahami pembelajaran gitu. Iya, betul sekali Pak Bambang. Kemudian gini Bu Tina, sejauh ini apa yang sudah Bu Tina lakukan untuk usaha Bu Tina supaya anak ini bisa menerima atau memahami pembelajaran dengan baik? Iya. Selama ini saya sudah melakukan karena saya lihat selama ini itu Pak, mereka belum bisa memenuhi nilai-nilai KKM dalam setiap mata pelajarannya itu saya amati memang saya bertanya kepada mereka, ada beberapa yang memang di pagi hari itu belum sarapan Pak. Kemudian juga
selain faktor tadi, memang ada beberapa anak yang memang pemahamannya itu lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Seperti Pemahamannya itu, Pak. lambat. Ini berarti kalau kita flashback ke pembelajaran berdiferensiasi itu ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan ada profil belajar gitu. Iya, betul sekali Pak Bambang. Oke. Kemudian faktor apa yang sejauh ini Bu Tina ketahui dari siswa, kenapa siswa tersebut masih belum maksimal pemahamannya Bu Tina? Yeah. Selama ini yang saya pahami mereka itu memang mereka itu untuk literasinya masih rendah Pak di sini. Untuk literasinya masih rendah ketika ada suatu bacaan ketika guru belum menyuruh itu mereka belum bisa menyadari untuk membacanya sendiri. Tetapi tidak semuanya Pak. Hanya beberapa anak yang belum menyadari kalau literasi itu memang penting. Nah, dari sini itu saya memang beranggapan kalau literasi dari beberapa anak mereka memang masih kurang. Oke, berarti literasinya yang masih rendah, nggih. Oke, betul sekali Pak. Oke, berarti fokus ke literasi. Untuk meningkatkan literasi itu apa yang bisa Bu Tina lakukan rencana ke depan? Oke, yang saya bisa lakukan itu nanti saya akan menyediakan beberapa sumber bacaan Pak yang ada di kelas itu, baik buku cerita maupun buku referensi tentang pembelajaran. Nanti di setiap paginya saya akan memberikan waktu beberapa menit kepada mereka untuk membaca dari buku-buku yang ada di kelas itu. Sebagaimana dari buku itu nanti mereka dapat menambah wawasan dan perbendaharaan kata dari mereka. Baik. Selain menyediakan buku bacaan, ada lagi Bu Tina yang bisa dilakukan Bu Tina? Ya, selain itu nanti ketika belajar di rumah nanti saya bisa memberikan tugas dari mereka Pak. Selain dari membaca buku, saya bisa memberikan literasi digital Pak. Nanti saya bisa memberikan link-link, dari link tersebut ada beberapa sumber bacaan yang menambah wawasan mereka. Oke, baik. Ini berarti fokusnya ke literasi tadi dengan menyediakan sumber bacaan dan literasi digital gitu, nggih. Iya, iya betul sekali. Kalau tadi dilihat dari sisi keaktifan siswa, menurut Bu Tina apa yang bisa dilakukan guru supaya keaktifan siswa ini bisa meningkat? Coba diulangi Pak, tadi suaranya terkendala. Oke. Tadi kan Bu Tina juga menyampaikan bahwa keaktifan siswa itu belum bisa meningkat. Iya, betul sekali Pak. Apa yang sudah Bu Tina lakukan selama ini supaya keaktifan siswa itu bisa meningkat dengan baik, Bu? Iya, selama ini dalam pembelajaran memang saya memberikan suatu kesempatan mereka untuk belajar secara kelompok, Pak. Di dalam kelompok tersebut, mereka saya berikan suatu masalah untuk didiskusikan. Setelah itu, mereka menyampaikan hasil diskusinya dengan cara presentasi atau melakukan paparan di depan kelas, dan itu tidak dilakukan sendiri, Pak. Saya berusaha untuk semua anggota itu maju ke depan dan menyampaikan semua untuk berbicara. Setelah itu, ketika ada satu kelompok yang maju ke depan, kelompok lain juga berusaha untuk menanggapi terhadap kelompok yang maju di depan. Sehingga ada timbal balik antara yang presentasi dengan peserta presentasi. Seperti itu Pak Bambang. Coba saya konfirmasi lagi nggih. Selain tadi menyediakan sumber bacaan karena hubungannya sama literasi, mereka bisa meningkatkan pembendaharaan kata. Yang sudah Bu Tina lakukan adalah pelaksanaan diskusi, Bu, yaitu kalau tidak salah ini seperti problem based learning begitu, Bu, langkah-langkahnya. Nggih, iya Pak, seperti lebih ke ini ya, model pembelajaran gitu. Nggih, betul sekali Pak. Baik. Kira-kira
dalam melaksanakan rencana aksinya Bu Tina, ini siapa saja yang bisa membantu Bu Tina untuk menjaga komitmen supaya tujuan dari Bu Tina tadi itu untuk meningkatkan pemahaman siswa bisa lebih baik dan lebih baik lagi, Bu. Oke, ya Pak Bambang, untuk dalam membuatkan komitmen ini saya melibatkan yang pertama yaitu kepala sekolah, karena segala sesuatu memang itu kita lakukan di sekolahan itu atas pengetahuan kepala sekolah. Untuk yang kedua, saya di sini juga melibatkan teman sejawat. Dengan teman sejawat saya bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk melakukan kegiatan literasi dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan ini diharapkan nanti dapat menjadi budaya positif di sekolah kami, Pak. Selain itu juga saya juga meminta bantuan kepada orang tua, wali murid untuk memantau belajar mereka ketika di rumah. Seperti itu, Pak Bambang. Bagus sekali, Bu Tina. Ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, ada wali murid. Untuk tadi Bu Tina yang literasi digital, ini seru nih. Kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan, Bu, untuk meningkatkan literasi anak tadi yang literasi digitalnya? Iya Pak Bambang, untuk literasi digital ini nanti saya rencanakan mulai minggu ini hari Rabu Pak, untuk literasi digitalnya. Sebelumnya memang saya akan memperkenalkan kepada mereka bagaimana teknis dalam literasi digital ini, kemudian tujuannya apa, kemudian kegiatan apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan digital ini. Baik. Pak Bambang. Oke. Gak terasa Bu Tina, ya waktunya sudah hampir 15 menit. Iya, ya, sekali Pak ngobrol Bambang. kita ini sudah 11 menit lebih nih, gak terasa. Baik Bu Tina, kalau boleh saya tahu apa yang sudah kita dapatkan atau Bu Tina dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini, Bu Tina? Iya, baik Pak Bambang, dari kegiatan diskusi kita ini saya sedikit berangsur-angsur lega ya Pak untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas, yaitu tentang pemahaman di kelas saya yang masih rendah di beberapa anak. Di situ saya di sini menemukan beberapa solusi, diantaranya untuk meningkatkan literasi ketika di kelas, kemudian juga ada rencana untuk literasi digital, kemudian ada kerjasama antara kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ketika ada pemantauan belajar di rumah. Seperti itu Pak Bambang. Baik. Untuk meningkatkan pemahaman siswa tadi, Bu Tina akan melakukan literasi, baik literasi dari sumber belajar buku, kemudian literasi digital, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi, begitu nggih, dengan kepala sekolah dan rekan guru, kemudian komunikasi dengan wali murid dalam mendukung atau mendampingi anak-anak belajar di rumah. Baik, Bu Tina. Betul sekali Pak Bambang. Saya nggak sabar nanti ketika hasil dari ke depan Bu Tina setelah melakukan aksi itu, tolong nanti diceritakan ke saya ya Bu ya. Saya mau mendengar cerita berikutnya. Baik Bu Tina, mudah-mudahan rencana Bu Tina ke depan bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Amin. Amin ya. Terima kasih Pak Jangan lupa Bambang. ya, kabari saya nanti. Sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya Bu Tina. Ya siap Pak Bambang. Mari kita melakukan aktivitas lainnya. Ya. Salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan diskusi ini. Terima kasih, sama-sama Bu Tina. Monggo. Mau langsung dimulai? Ini Pak Bambang. Siap Pak Bambang.
Langsung ya Pak Bambang, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana Pak Bambang kabarnya pada kesempatan kali ini? Ya, agak capek Bu karena tadi baru persiapan PKKS. Nah, Saya baru pulang, PKKS ya Kak? iya saya pulang kehujanan tadi. Niatnya mau call di sekolahan, tapi saya pikir kalau terlalu larut juga nanti saya pulangnya juga larut. Ini apa namanya? Tadi pulang agak kegemisan, tapi tidak apa-apa lah, tetap semangat. Iya, tetap semangat ya Pak dengan segala aktivitas yang dijalankan. Ya, Nih. Sehat ya Pak Bambang? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nggih. Meskipun terkendala sinyal gitu ya Pak tadi. Iya, tadi sempat apa wifi-nya bermasalah. Nggih. Alhamdulillah bisa berjalan sampai dengan waktu ini. Semoga nanti sampai kegiatan akhir ini kita semua mendapatkan kegiatan yang bermanfaat ya Pak. Amin. Nggih. Terima kasih. Baik Pak Bambang. Nggih. Pada kesempatan kali ini Pak Bambang akan berdiskusi tentang apa nih Pak Bambang? Ya, gini Bu. Ini kan eranya kurikulum merdeka gitu. Kurikulum merdeka. Iya betul sekali. Ya, mestinya sebagai seorang pendidik itu kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu melakukan, kita sebagai guru itu melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tentang kodrat zaman ini sebagai guru kita kan harus mengikuti paradigma pembelajaran yang sesuai dengan era saat ini. Model-model pembelajarannya pun juga yang kita laksanakan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ini saya mau bincang-bincang tentang ya rekan-rekan guru, Bu. Rekan-rekan guru saya di sekolahan itu rata-rata mereka belum open mind, berpikir terbuka tentang paradigma pembelajaran yang era saat ini, Bu. Mereka masih ogah dan ketika melaksanakan proses pembelajaran itu ya masih menggunakan model-model pembelajaran yang konvensional seperti itu. Iya. Baik Pak Bambang, saya akan mengonfirmasi apa yang jenengan utarakan bahwa di sekolahan jenengan itu guru-gurunya masih belum bisa membuka pikiran untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya Pak. Bagaimana disesuaikan dengan kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka. Betul. Ya. Baik Pak Bambang, menurut Pak Bambang dari permasalahan tersebut, faktor apa yang memengaruhi guru-guru yang ada di sekolah Pak Bambang belum membuka pikiran mereka, Pak? Ya, selama ini kalau saya perhatikan ya karena itu Bu, pola pikir kesadaran diri mereka itu memang belum belum muncul karena ya mungkin dorongan ya Bu ya, dorongan dari faktor eksternal juga. Cuman kalau kita berpikir dorongan itu kalau memang dari dirinya belum muncul atau motivasi intrinsiknya belum muncul ya memang agak sulit ya. Memang sih motivasi intrinsik kalau saya lebih lebih condong ke itu Bu. Motivasi mereka dari diri mereka sendiri belum ada. Baik Pak Bambang, Pak Bambang di sini menyoroti lebih ke faktor intrinsiknya ya. Betul, dari dalam diri guru tersebut. Okay. Baik Pak Bambang, dari faktor tersebut apa harapan Pak Bambang terhadap pemikiran-pemikiran yang ada di sekolah guru yang ada di sekolah Pak Bambang itu? Ya harapannya dari kesadaran diri mereka itu bisa muncul sehingga mereka terbuka dengan wawasan atau paradigma baru sehingga mereka itu bisa menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan menerapkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya Bu. Gitu. Baik Pak Bambang, saya pertegas lagi ya dari paparan Pak Bambang, dari pendapat Pak Bambang tadi
bahwa Pak Bambang itu menginginkan guru-guru yang ada di sekolah Pak Bambang itu untuk membuka diri atau memiliki kesadaran diri untuk berwawasan yang melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu ya Pak Bambang. Iya, Bu, betul. Oke. Kemudian selanjutnya rencana apa yang akan Bapak lakukan terhadap permasalahan ini, Pak? Baik, kalau tadi kan saya menyoroti motivasi intrinsik ya, Bu. Cuman ya saya berpikir ini juga faktor ekstrinsik pun harus digerakkan sehingga dari faktor ekstrinsik tadi itu bisa memunculkan faktor intrinsik. Yang pertama akan saya lakukan mungkin karena ini kegiatan adalah hubungannya sama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, sehingga apa yang saya lakukan pun harus sesuai dengan persetujuan dan pengetahuan dari Bapak pimpinan atau kepala sekolah. Jadi langkah saya mungkin nanti akan berkoordinasi dengan Bapak kepala sekolah supaya setidaknya di setiap kesempatan motivasi dorongan dari Bapak kepala sekolah untuk membuka diri dengan paradigma pembelajaran yang baru yang sesuai dengan kurikulum Merdeka disampaikan kepada teman-teman yang lain. Dari motivasi ekstrinsik dari Bapak kepala sekolah ya mudah-mudahan bisa menimbulkan motivasi intrinsik teman-teman. Kemudian dari saya sendiri mungkin ya sebagai calon guru penggerak yang sudah sampai di modul 2.3 ini kan memberikan praktek-praktek baik kepada ya rekan sejawat, kemudian memberikan praktek-praktek pembelajaran kepada peserta didik yang harapannya dari situ teman-teman rekan sejawat bisa melihat proses pembelajaran yang berpihak pada murid yang menyenangkan, sehingga anak-anak pun nanti ketika diajar oleh teman-teman rekan sejawat yang lain, anak-anak bisa setidaknya memberikan gambaran kepada guru tersebut atau teman sejawat model pembelajaran yang mereka inginkan seperti apa. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali Pak Bambang atas rencana yang akan Bapak Bambang lakukan itu. Di situ Pak Bambang melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Pak Bambang itu akan mendiskusikan ya Pak, tentunya mendiskusikan dengan rekan sejawat dan Kepala Sekolah. Nah, diskusi seperti apa yang Bapak itu rencanakan ketika menghadapi permasalahan seperti ini, Pak? Baik, diskusinya yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah mungkin diskusi seperti ini ya Bu, yang coaching seperti ini ya nanti saya akan minta saran kepada Bapak Kepala Sekolah ya setidaknya bagaimana rekan-rekan bisa open mind, bisa membuka diri untuk sistem pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Kemudian dari hasil diskusi kepala sekolah nanti akan kita sampaikan di komunitas belajar. Jadi sebenarnya kita sudah ada kombel Bu, komunitas belajar. Biasanya saya bincang-bincangnya itu pada saat istirahat, santai dengan teman-teman yang ngobrol biasa seperti itu. Tapi di lain kesempatan juga mungkin disampaikan ketika KKG Bu, ya di event tertentu kan guru kelas itu punya KKG. Selain itu mungkin kalau kepada anak didik biasanya itu mereka ngomong ke gurunya. Jadi Bu, kita mau model pembelajaran yang seperti ini yang pernah dilakukan Pak Bambang. Kan mereka juga punya hak untuk menyampaikan itu ke guru kelasnya, seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Ya Pak Bambang, ini tadi saya tertarik dengan kombel Pak yang jenengan bicarakan. Boleh sedikit Pak mengetahui apa yang jenengan diskusikan selama di kombel itu, membicarakan tentang apa saja? Ya, yang pertama ya karena kita ini hubungannya sama siswa gitu ya. Jadi siswa itu kan berbagai macam karakter, ya kan?
ya paling tidak kita bisa mengetahui minat belajar siswa, kemudian kesiapan belajar siswa, kemudian profil belajar siswa. Kemudian dari situ kan nanti guru itu bisa kita biasanya mendiskusikan model pembelajaran yang tepat untuk tema ini, dengan profil belajar anak ini, dengan minat belajar anak ini. Jadi itu sesuai dengan karakter atau profil belajar siswa tadi itu. Karena kalau kita sebagai pendidik tidak bisa istilahnya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, itu nanti kan arahnya malah anak itu tidak paham apa yang kita sampaikan, gitu Bu Tina. Iya, baik Pak Bambang. Di sini kombelnya sangat bermanfaat sekali ya Pak Bambang, yang mendiskusikan tentang pembelajaran, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya. Baik Pak Bambang, kira-kira kapan Pak Bambang untuk melakukan diskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, karena minggu depan ini adalah penilaian akhir semester gitu. Jadi mungkin setelah penilaian akhir semester, di sela-sela kita melakukan itu analisis hasil pekerjaan anak itu kan di sela-sela mungkin karena tidak ada pembelajaran aktif, jadi waktu kita lebih banyak. Kemudian setelah penerimaan rapot pun nanti kita juga punya waktu sekitar 2 minggu karena anak-anak belajar di rumah, sedangkan kita sebagai guru juga aktif mengajar. Jadi waktu diskusi kita lebih panjang rencananya. Ya, baik Pak Bambang. Pak Bambang beserta rekan dan kepala sekolah memanfaatkan ya Pak, memanfaatkan waktu sela-sela ketika anak-anak libur dan Bapak Ibu guru melakukan diskusi yang sangat bermanfaat. Gitu ya Pak Bambang? Benar Bu. Oke. Kemudian ini Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap permasalahan ini Pak? Ya, kalau yang jelas komitmen ini bisa kita jalin komunikasi yang aktif dan kolaborasi yang bagus dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Jadi mungkin nanti setelah pelaksanaan tes, kita dari hasil analisis itu kan nanti kita mengetahui sampai di mana hasil belajar siswa. Kemudian dari situ kan kita akan melaksanakan tindak lanjut di semester 2 nanti kita harus melakukan apa. Jadi komitmennya lebih dari ini Bu, hasil belajar siswa ini di semester 1, kemudian nanti akan kita lakukan evaluasi, kita refleksi dan kita tindak lanjuti untuk program di semester 2 nanti. Gitu Bu. Baik Pak Bambang. Kemudian siapa saja yang ikut menjaga atau membantu Pak Bambang dalam melakukan komitmen ini Pak? Ya, karena ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada Bapak Kepala Sekolah, ada rekan sejawat, Bapak Ibu guru. Tapi ada satu lagi yang mungkin lebih berpengalaman tentang membimbing atau setidaknya melakukan coaching dengan rekan-rekan, itu pengawas TKSD Bu. Jadi mungkin saya akan minta bantuan ke pengawas TKSD biar itu bisa disampaikan ke misalkan di KKG seperti itu Bu. Berarti selain dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, itu juga Pak Bambang melibatkan pengawas ya Pak untuk memperkuat atas komitmennya Bapak buat. Bagus sekali Pak Bambang. Kemudian tindak lanjut seperti apa yang akan kedepannya Pak lakukan ketika membuat komitmen ini Pak? Ya, dari hasil refleksi semester 1, hasil belajar anak, kemudian kita membuat rencana di semester 2 nanti seperti apa rencananya. Di akhir pembelajaran atau di akhir semester 2 ketika kenaikan kelas, itu kita juga akan melakukan evaluasi lagi dari hasil yang sudah kita laksanakan Bu. Kalau ini sukses, berarti mungkin kita akan melakukan inovasi-inovasi yang lain yang misalkan
itu lebih ke ini Bu, melakukan pembelajaran sosial emosional. Kalau tadi kan lebih ke pembelajaran yang fokus ke berdiferensiasi. Mungkin nanti lebih ke sosial emosional anak, seperti itu. Baik Pak Bambang, tindak lanjut dari Pak Bambang itu ketika di akhir semester itu dievaluasi ya Pak. Betul Bu. Bagaimana perencana yang Bapak laksanakan itu sudah berhasil apa belum? Kemudian Pak Bambang juga mengintegrasikan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu nggih Pak Bambang. Nggih, gitu. Nggih. Tak terasa juga Pak waktunya sudah lumayan dari kegiatan diskusi ini. Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat atas permasalahan yang terjadi di sekolah Pak Bambang dan tetap semangat kepada Pak Bambang untuk melakukan rencana-rencana untuk kedepannya berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat dalam mengatasi permasalahan yang ada di SD Jenengan Pak. Terima kasih Bu Tina. Luar biasa Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.